Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Kalau di beberapa episode terakhir ini, ya, kita udah kedatangan warga Betawi. Nah, episode hari ini kita kedatangan komedian dari Tanah Pasundan, Jawa Barat. Salah satu komedian legend juga, Sunda Pisan. Dan kayaknya nih, kalau nggak keliru saya nih, dia dan grup komedinya itu saat itu adalah pelopor dari segala bentuk musik parodi yang ada saat ini. Enggak cuma sekedar parodi ya, grup musiknya juga ngajarin masyarakat Indonesia, katanya nih, untuk hati-hati sama copet pas ngantri di loket. Yuk kita langsung aja kita sapa Denny Chandra. Aduh. Kumaha? Alhamdulillah Damang. Terima kasih sekali Bang Yos sudah mengundang saya ke sini. Ini sebuah kebanggaan bisa ketemu sama Bang Yos yang secara ide-idenya waktu dulu yang salah satunya yang membangun negeri ini. Jadi saya tuh bangga sama Bang Yos. Nah, kita ketemu terakhir di mana coba kalau ingat? Saya ingat di Kalimantan Barat waktu itu. Kalau dulu waktu Bang Yos masih ini, kadang-kadang kita ketemu kan, waktu masih jadi gubernur tuh. Biasanya saya nge-MC tuh. Iya biasanya banyak program-program program dari DKI yang saya pegang. Padahal saya orang Sunda Pak sebenarnya. Ini gini. Ya. Tamu-tamu yang utamanya komedian itu kayak Sule misalnya, itu ternyata dia dari abahnya dulu. Ya, ada garis lawannya. Garis komedinya. Kamu ada nggak yang kayak gitu kalau Denny? Kalau saya nggak ada ya, semuanya garisnya pada miring ya, jadinya nggak bisa dilihat kayak gimana, ada yang kayak gini. Pokoknya dari jadi sebenarnya terbentuknya tuh karena pergaulan, Bang Yos. Jadi karena saya kuliah di Parahyangan, ya terus ada teman-teman dari Pajajaran, kita bersatu. Nah dari situ sebenarnya diolahnya tuh jadi makin. Jadi sebenarnya komedi itu bukan harus jadi dari bakat aja, karena ternyata komedi itu bisa dipelajari. Makanya sekarang ini harusnya ada vokasi atau sekolah yang memang mengarah ke arah komedi. Seharusnya seperti itu. Tapi sebelum itu Dan ya, banyak orang yang pengen tahu Denny itu waktu kecil seperti apa sih? Dari keluarga apa, dididik seperti apa kalian? Saya lahir ya biasalah. Sebenarnya saya dilahirkan bukan dari keluarga yang berkecukupan. Saya sebenarnya orangnya ya pas-pasan lah gitu. Pas-pasan. Jadi betul-betul pas-pasan. Jadi ketika ibu juga cerita, jadi ibu tuh cerita ketika pas lagi hamil saya, pas lagi banyak masalah. Itu pun pas menderita dong ya. Pas-pasan tuh biasanya ada ininya ya, ada win-win solutionnya, ini enggak. Tapi emang sedang susah. Sampai-sampai saya bisa jadi sarjana aja di keluarga, dari 7 orang itu hanya saya satu-satunya yang bisa jadi sarjana. Dan itu saya di sarjana saya itu karena ibu saya tuh jualan pecel, kalau di sana tuh di Bandung itu lotek. Lotek ya. Ya dari hasil itu tuh, tapi dia bisa membentuk saya menjadi seorang bisa nyekolahin di universitas ya? Iya, di Parahyangan. Makanya kata saya juga, hebat loh. Ya, alhamdulillah. Tapi itu mungkin juga karena, jadi kalau sekarang saya sukses, itu bukan karena saya sendiri, tetapi saya ingat setiap sepertiga dari malam itu, ibu saya mengkhususkan untuk bersujud, untuk meminta, saya yakin bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anaknya bisa sukses seperti itu. Jadi karena ada doa-doa ibu, biasanya memberikan kita, jadi auranya jadi lebih positif. Lalu apa yang membuat Denny jatuh cinta sama komedi ini? Nah itu karena ketemu. Nah ini kali ini pemberontakan sebenarnya Bang Yos. Pemberontakan ini judulnya. Karena dulu itu orang tua selalu berpikiran begini, bahwa kamu yang penting kuliah, setelah kamu jadi sarjana kamu terserah mau jadi apa. Nah saya itu sekitar ada 40 orang lah pada saat itu, teman-teman itu yang sudah sarjana semuanya, tapi tidak menjajakan ijazahnya untuk ke kantor-kantor, nggak cari kerja, tapi kita bersiap-siap untuk 40 itu membentuk yang namanya P-Project. P-Project itu dari Parahyangan Pajajaran juga samanya, supaya lebih nilainya tuh namanya tuh lebih mudah dikenal lah, seperti itu. Akhirnya kita bersama-sama membentuk untuk membuat
kita hidup di dunia hiburan seperti itu. Itu pemberontakan sebenarnya. Berapa orang sih temen waktu itu grupnya? Grup itu ada, jadi tidak saya sendiri Project P itu ada 7 orang. 7? Ada 7 orang. Project Popnya ada 7 orang juga. Tetapi kan kalau kita nggak semuanya kan ada yang ngurus, ada manajemennya, ada yang marketingnya, itu semua sekitar ya pokoknya sekitar 40-an orang lah. Satu grup itu luar Satu biasa grup. ya. Kok yakin sekali bahwa itu lahan yang benar kamu cari? Waktu dengan dulu sih teman-temanmu dengan background sarjana ini. Karena begini, waktu dulu juga jarang orang yang udah sarjana. Waktu dulu kan warkop yang masih yang dari maksudnya itu dari kuliahan. Ya. Itu tuh saya ngelihat bahwa yang namanya hiburan atau komedi juga sebenarnya harusnya kita memberikan pesan-pesan tentang kebaikan. Oh, ada educationnya ya, juga betul. Karena komedi yang cerdas itu saya selalu berpikiran gini, komedi yang cerdas adalah komedi yang memberikan semangat kehidupan dan pesan kebaikan, seperti itu. Jadi itu yang harusnya itu yang menjadi tujuannya. Nah, kalau P-Project ini ya, kenapa membuat musik-musik yang parodi? Itu dari mana itu? Waktu dulu karena kita senang dengan parodi, ada satu orang yang membuat parodi di luar ya, ini namanya Aljan Kovic. Aljan Kovic itu dia bermainkan parodi sampai pernah Michael Jackson itu memberikan si master lagunya dia ke si Aljan Kovic untuk diparodikan. Dan akhirnya dia bikin waktu itu adalah Beat It jadi Eat It. Jadi dia dengan video klipnya tuh dia yang makan terus kerjanya tuh jadi gemuk. Tapi video klipnya hampir sama. Hampir kayak gitu, berantem tapi gemuk gitu kayak gitu. Jadi lebih ke lelucon. Parodi itu nggak lekang dengan zaman ya ternyata ya. Masih digemari terus ya. Sebenarnya karena mungkin syair-syairnya sampai sekarang masih memberikan yang namanya kayak misalnya sepak bola. Sepak bola dari tahun 94 itu kami sudah meramalkan bahwa Indonesia akan ikut Piala Dunia kalau bisa menjadi tuan rumah. Dan terbukti sekarang. Terbukti sekarang. Baru sekarang 2023 baru terbuktinya itu. Jadi tahun 94 hampir 29 tahun. Dan itu juga U17. Wah, kamu peramal juga dong kalau gitu. Saya bukan peramal sebenarnya. Prediction. Karena ngelihat kondisinya waktu dulu Bang ya sama aja. Bahwa sampai sekarang PSSI itu yang hebat itu bukan pemain-pemainnya. Tetapi pengurus-pengurusnya. Dan selama PSSI dibawa ke arah-arah politik, sulit untuk mereka untuk bisa maju. Nah, lagu-lagu diantaranya yang terkenal yang ingat ya. Ada apa ya? Yang tentang Piala Dunia ada. Iya itu lagunya lagu bola dari Ricky Martin. Terus ada lagi namanya yang terkenal yang aku rada ingat itu Nasib Anak Kos. I Can Love You Like That. Oh ya. Itu Antrilah di Loket. Antrilah di Loket. Antrilah di Loket. Awas ada copet gitulah. Gitu. Jadi kalau antri pokoknya intinya tuh adalah berantrilah walaupun maksudnya harus capek kamu tetap harus antri karena itu jadi sebuah keharusan untuk bisa jadi tertib. Jadi edukasinya di situ lah. Ya betul. Karena itu budaya yang harus kita bangun. Kalau kita kan semuanya motong-motong. Betul. Antri orang. Gitu. Iya. Bang Yos juga karena Bang Yos mungkin dulu pejabat pasti jarang antri. Wah, enggak juga. Masa? Kan biasanya dapat privilege kalau waktu dulu tuh. Artinya aku mau ngantri nggak boleh, masalahnya gitu. Iya. Kan beda kan. Iya, tapi memang betul. Kalau dulu tuh. Ya. Yang kalau misalnya yang demokratis tuh di masjid sebenarnya. Jadi siapa aja yang paling yang datang duluan ya dia di depan. Mau pejabat siapapun juga kalau dia terlambat ya harus di belakang. Iyalah. Tetapi biasanya para pejabat sudah menyiapkan asistennya untuk duduk di depan duluan. Jadi pernah ngantri, tapi pernah Pak. Tarik keluar gitu. Nggak boleh Pak, nggak usah Pak, nggak usah antri. Jangan Pak, jangan gitu. Ya sudah ngikut aja lah. Jadi ngelawak udah ya musik, kemudian kamu mulai merambah ke dunia presenter. Dunia presenter juga. Dan saya ingat program yang paling panjang umurnya ya sampai ratusan episode selama kira-kira 3-4 tahun. Iya 4 tahun. Itu apa itu? Itu ILK Indonesia Lawak Club. Oh, jadi, Indonesia Lawak Club. Iya itu juga parodinya dari ILC Indonesia Lawyers Club dulu. Terus kamu ILC juga, ILK. ILK Indonesia Lawak Club. Tadinya mau Indonesia Lawyers Club.
nggak Cuman enak hati gitu. susah ngebohongnya Pak. Ternyata ngebohong tuh susah loh. Makanya kalau ketika ada orang ngebohong tuh saya, hebat nih orang. Gila. Karena harus dengan wajah meyakinkan yang seperti itu. Makanya Indonesia Lawak Club karena yang suatu permasalahan dibahas oleh para pelawak seperti itu. Jadi ya udah program itu panjang banget ya. Jadi trik apa sebenarnya kamu gunakan untuk mempertahankan itu bisa bertahan dan menarik itu apa? Sebenarnya kan kita lawakan itu harus kita sebenarnya apapun juga upskill sebenarnya, upskill, update yang seperti itu. Jadi dengan masalah-masalah yang baru ini kita bisa mengolah, kita bikin twistnya kemana. Nah lawakan itu rata-rata Harus disesuaikan ya. iya harus dengan sesuai dengan zaman. Kalau enggak kita kemakan waktu. Kebanyakan kalau pelawak-pelawak mungkin yang dulu suka memainkan ada setelan yang khusus gitu misalnya udah kalau udah gini, kalau udah gini. Kalau kita harus mengolah dari kejadian-kejadian yang sekarang ada. Jadi terus update terus. Selain itu memberikan ke kitanya supaya tidak terlalu kuno gitu seperti itu karena kita terus membaca seperti itu. Den, Ya. kamu ini sebenarnya juga terkenal komedian yang vokal. Ya. Kalau mengkritisi masalah kehidupan sosial politik gitu enggak loh. Kalau disebut vokal sih enggak, karena saya sih berbicara Tapi itu bagus, vokal bukan kan. Kalau kritik bener Iya, ya betul. kenapa tidak? Iya. Kan gitu. Ini Negara sekarang demokratis kan gitu, harus ada oposisi. tapi oposisi yang sekarang terlalu Nah, ya, kalau kurus. kamu kan oposisi yang bener toh. Jadi Kritiknya juga sambil ketawa-ketawa kan jadi orang nggak ada yang Iya. sakit hati gitu loh. Jadi Bang Yos, kenapa Rocky Gerung itu didengar sama orang? Karena oposisinya kurus. Coba kalau oposisinya seimbang gitu ya, wah seru banget. Itu Rocky nggak akan banyak terlalu banyak. Karena apa? Semua orang akan berbicara hal yang sama sebenarnya. Tetapi berbicara untuk kemajuan hanya berbeda jalan saja. Kalau Jalan Rocky mana? Gerung apa bedanya? Kalau Ada Rocky yang Gerung bedanya. karena sekarang nggak ada yang mewakili oposisi ya dia jadi wakil oposisi tapi dia sendirian. sendiri ya? Iya, makanya karena nggak Kalau punya. dia sih vokal banget ya. Ya gitulah, dia nyanyi sendiri gitu. Tapi ya kalau menurut saya kritik itu perlulah gitu ya. Iya. Karena kita menjadikan bisa kalau ke diri kita bisa Jujur, introspeksi, kalau betul. ke organisasi yang kita pimpin tingkat apapun kita bisa mengevaluasi. Ya. Aku waktu dari gubernur gitu dikritik habis-habisan. Tetapi kalau yang ngawur-ngawuran udah sesuaikin aja kan gitu kan. Iya itu. Nah yang saya lihat dari Bang Yos itu dulu tuh sebenarnya itu IKN tidak akan pernah ada. Andai saja yang namanya programnya Bang Yos waktu dulu dengan Megapolitan Ya. itu terbukti. Karena takutnya kan yang paling susah tuh ini kan punya teritori sendiri nih gubernur ini. Memang di antara Depok, Bekasi yang kayak Tangerang gitu harus ada selevel kementerian tapi bukan menteri, tetapi yang ngurus supaya bisa bersama-sama si programnya Ya, itu. jadi selama ini itu kan banyak overlap gitu. Di sisi lain sebenarnya Jakarta dan tetangganya Depok, Tangerang, Bekasi Iya. itu kepunyaan kepentingan yang sama. Iya betul Misalnya pasti. soal kependudukan Iya. dan sebagainya kan kayak aku contohnya, aku kerja di Jakarta tapi rumah di Bekasi. Iya. Kan itu contohnya kan banyak yang kayak begini. Nah selama itu lalu saya lihat Jakarta ini sudah padat ya, penduduk terus bertambah ya, bertambah bukan kelahiran, bertambah Betul. itu dari pendatang. Iya. Dan jumlahnya tuh ratusan ribu setiap pasca lebaran. Lah kan gila kan. Iya. Bagaimana ngopain-ngopainin orang itu walaupun bukan KTP-nya DKI tapi di Jakarta kan jadi urusan saya kan Iya, gitu. betul. Nah, karena tanah nggak ada lagi kan. Mau tinggal di mana? Di kolong. Akhirnya di pinggir kali gitu yang udah klasik lah itu kan. Yang susah sekali kita. Jadinya kumuh. Karena itu kenapa nggak kita lebarkan saja gitu. Jadi Megapolitan itu adalah penggabungan tata ruang. Iya betul. Ya bukan kita mau nyaplok daerah Jawa Barat Iya, atau iya, mana, iya. bukan gitu loh. Dan yang saya yakini adalah kalau dulu tetangga kita itu dapat racunnya, ya pada saat Megapolitan dapat madunya. Semua dapat madunya sebenarnya. Karena orang developer itu ngincar tanah mereka nggak Jakarta lagi kan yang sudah sempit. Nah hambatannya waktu dulu apa sih? Bang Ya Yos? hambatannya orang kan selalu negative thinking. Itu penyakit itu kan di situ. Lah, Jadi ada diserangi- ide gitu, wah ini Sutioso pengen jadi menteri ini kan. Ya, gitu itu saya kan. Karena dengar tuh, setingkat Pak. menteri Iya, iya, dikatakan. iya, betul. Padahal aku nggak pernah ngomong itu setingkat Iya. menteri. Yang penting itu gabung secara tata Iya. ruang. Sampai Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi sampai ke Puncak, Iya. Cianjur sana itu, wah itu kan keren. Ditata. Nah, istana pindahnya ke Jonggol. Jonggol Gitu waktu kan. dulu. Jadi hanya istana, terus asrama mungkin pas Walpres itu saja.
Sehingga kementerian nggak usah pindah, DPR, MPR juga masih ada. Gitu. Kalau ke sana naik tol aja kan Iya. gampang kan. Iya kayak, nah sekarang tuh sebenarnya ide itu dipakai oleh Putrajaya. Akhirnya Malaysia kan pindah Pak. Yang Kuala Lumpur kan sekarang udah ke, Bukan lu terbalik gitu. Hah? Dia duluan dari kita. oh dia duluan ya? Iya. Oh setelah itu Bapak. Nah ide itu kan aku antaran kan ketemu Mahathir juga aku di kantornya aku Oh. berbincang-bincang gitu. Ah kenapa nggak gua juga kayak begini megapolitan aja gitu loh. Iya dibikin megapolitan. Nah itu yang tidak terjadi yang seharusnya. Itu tuh selalu orang itu memandangnya yang dari sisi negatifnya. Iya. Nah, itu yang sayangnya sebenarnya padahal hal-hal ini ya itu tadi ya kayak ada sebuah penyesalan yang kalau saja waktu dulu kita mengerti, tetapi dulu tuh kepentingannya beda sih Pak. Ditakutkannya tuh Bapak dengan kelompoknya misalnya seperti itu. Jadi ada kelompok nanti kalau dia ini kita dapat selalu ada pemikiran begini kalau itu. Kalau misalnya proyek ini jadi saya dapat apa? Gitu. Itu selalu ada ya pemikiran seperti itu. Terus akhirnya wani piro. Wani Piro. Itu yang akhirnya yang membuat jadi tidak pernah sayang sekali sebenarnya. Tapi ini udah kemarin tuh di Jawa Barat dibikin ada cekungan Bandung, Ridwan Kamil bikin tuh. Oh iya ya itu bagus lah. Itu ya, juga gitu. bagus. Nah kalau saya pasti kota itu akan sesak gitu. ya kan, betul. Enggak imbang antara lahan yang ada dengan penduduk yang Penduduknya. ada gitu enggak imbang. Jadi harus dikembangkan bagaimana? Satu reklamasi, yang kedua yaitu tadi yang paling Iya. gampang megapolitan lo kembangkan di sini. Nah sekarang saya lagi dorong untuk Jawa Barat ganti nama Pak. Jadi mau Provinsi Parahyangan mungkin yang memungkinkan. Karena Jawa Barat sendiri secara tempatnya sih, secara geografinya udah bukan di barat. Karena yang di barat ini sekarang Banten. Jadi kalau Jawa Barat tiba-tiba Jawa Barat tapi yang di barat yang Banten. Makanya seharusnya memang harus sudah diganti juga namanya. Dan kita udah melenceng nih sekarang ngomongnya nih. Oh iya. Kita balik tadi sampai ke politik. Kita lagi ke politik nih. Sampai ke politik tadi ya. Kan sekarang ini banyak ya para apa namanya Komedian-komedian komedian masuk lah ke ya, politik. yang udah masuk si Eko Patrio sudah kan. Iya. Sekarang si Abang Komeng. Abang sekarang Komeng baca lagi, tapi Abang Komeng Saleh, DPD. gitu kan. Lah, lo pengen juga nggak? Sebenarnya udah ditawarin sih Pak, sebeberapa pernah ditawarin juga mau jadi untuk wali kota misalnya. Wali kota Bandung? Iya, wali kota Bandung. Keren dong kalau mau. Kenapa enggak? Enggak juga Pak. Oh, Saya berpikir iman saya tipis. Jadi saya pikir kalau saya jadi pejabat mungkin saya korupsi. Iya betul. Mungkin saya akan berakhir di penjara. Jadi saya menghitung dulu kalkulasi saya dengan antara iman saya dengan kondisi. Saya yakin sekali kalau misalnya yang namanya masukan itu pasti akan terlalu banyak dan saya pasti gangguannya akan besar. Betul. Apalagi gubernur DKI. Iya, Aku apalagi saya gubernur ingatkan DKI. gitu kan. Proyek-proyeknya Kalau banyak. Kan sudah banyak contoh ya. Waktu aku jadi gubernur kebetulan juga saya ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Jadi asosiasi ini adalah para gubernur seluruh Indonesia. Itu ketuanya saya selama 10 tahun. Nah, udah banyak nih saya lihat kan contoh anggota dewan, wali kota, bupati sampai gubernur. Lah kalau kita nggak bisa belajar dari itu ya geblek banget lah kita kan ngapain kayak gitu kan. Kita dari orang susah udah jadi kayak begini terus reputasi kita rusak. Bukan kita saja ya, anak istri kita, Betul. sampai ke cucu-cucu kita. Nanti sekolahan itu sudah moral sudah habis karena diledek kemana-mana. Jadi saya setuju kamu, belum tentu semua posisi atau katakan jabatan itu cocok untuk diri kita. Iya, betul. Ya Jadi makanya nggak tertarik intinya gitu kamu. yang susahnya tuh amanahnya itu. Amanahnya yang benar dan satu yang penting amanah gitu. Ada juga pemikiran kalau ini amanah atau dijeda gitu. Karena ada yang penting amanah. Kalau amanah ya diambil gitu kayak gitu. Yang jadi permasalahan gini, saya ngelihat kondisi yang sekarang ini dari kejadian si anak muda lah ya sampai bapaknya kena, dia itu pegawai dari pajak, Pak. Iya, bapaknya kena, semuanya kena, Ya, habis itu lah. Kalau itu sih sebut aja namanya, rata sama dengan kamu juga namanya kan? Nggak pakai, Denny dia nggak? pakai D. Oh. Kalau dia pakai D, itu kan yang jadi permasalahan Pak, kayak itu kalau pajak itu adalah uang pemasukan. Uang pemasukan aja udah dikorupsi. Sementara korupsi itu yang paling banyak adalah di pengeluaran karena kan ke proyek. Yang saya lagi bayangkan adalah
ini kita tuh si rakyat ini dapatnya sedikit sekali berarti ya. Karena ini udah kemarin aja BTS Pak dikorupsi. Padahal punya Korea. BTS punya Korea tuh. Oh beda ya, beda itu. Beda. Itu aja kebayang berapa triliun yang dikorupsinya dan aduh orang saya lihat di pengadilan itu saya menerima 300 juta tapi dia kembalikan katanya. Tapi kan orang harusnya tahu dong Pak, dia ngasih duit gitu tiba-tiba nggak mungkin kalau tidak ada hubungannya. Nah, kadang-kadang ketika kita ngelihat orang-orang kalau di pengadilan itu menjadi orang yang lugu dan bodoh sebenarnya. Itu yang membuat aneh. Jadi 300 juta dia terima katanya karena dia nggak tahu buat apa, tapi dia udah dibeliin mobil sama dianya sendiri. Luar biasa. Dan jadi kan ya di politik nggak katakan gitu, tapi kamu terjun di politik komedi. Saya kalau di politik ya. Sampai jadi wakil ketua apa kamu? Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ya. Singkatannya PASKI. Betul. Lu wakil ketua. Wakil ketua. Ketuanya siapa? Ketuanya Pak Jarwo. Jadi Pak Jarwo itu. Jarwo Kuat. Pak Jarwo ketua. Jarwo JK. Iya, Pak Jarwo JK. Saya wakil 1, Abdel wakil 2. Saya wakil 1 bidang organisasi, jadi yang Pengdanya sekarang udah ada 16. Kalau Abdel bagian untuk event-event, kalau ada event acara apa seperti apa. Jadi kita bagi. Ya. Ada sekjennya juga. Tapi sebagai wakil ketua ya menurut kamu apa sih yang perlu mungkin untuk mengembangkan PASKI itu hambatannya internal maupun mungkin harusnya ada partisipasi atau kemudahan pemerintah yang kalian harapkan kira-kira apa? Saya sih sebenarnya pengen bahwa kita itu mengarahnya ke salah satunya adalah ke vokasi karena saya ngelihat SMK di Indonesia ini sebenarnya punya keahlian-keahlian yang hebat. Jadi setiap anak-anak itu tidak harus masuk ke universitas untuk menjadi sarjana. Tetapi keahlian pun yang D3, D4 yang seperti itu sebenarnya sangat memungkinkan karena semua jadi sarjana tetapi tidak mengembangkan si keilmuannya itu sendiri juga nggak dapat. Makanya saya kemarin punya cita-cita membuat sekolah untuk sekolah komedi itu. Karena komedi itu dilahirkan bukan karena bakat, tetapi karena dia mau melatih dirinya seperti itu. Dan ya selama ini ya yang kita kenal itu kan grup, lawak itu grup. Ya. Kayak kamu tadi kan sampai Betul. beberapa orang kan gitu. Tapi tren sekarang stand up comedy. Stand up comedy. Apa anunya menurut kamu? Perbedaannya gini. Mau ngalih ke sini atau memang kamu akan bertahan ke grup? Kalau dilihat di seluruh dunia, mungkin yang punya satu grup lawak itu yang tumbuh itu ya di Indonesia. Nggak pernah ada di grup lawak di luar tuh di Amerika ada grup lawak, nggak ada. Emang mereka sendiri-sendiri seperti itu. Cuman yang sekarang dibutuhkan itu adalah untuk kita tuh. Contohnya Charlie Chaplin. Ya Charlie Chaplin, ya Jerry Lewis, semuanya mereka sendiri-sendiri. Dan keuntungannya kalau grup itu kan dan bisa saling mengumpan. Betul, itu. Yang paling pentingnya itu sebenarnya itu. Kalau stand up itu kalau kita lagi bego, ya sudah bego habis. Kalau grup bisa dilempar. Iya, kan. Begitu. Jadi kalau di grup itu sebenarnya. Kayak main sepak bola lah. Ya, ada timnya itu yang kita kadang-kadang ini enak nih buat saya tapi karena bukan tempatnya atau bukan waktunya ya udah emang harus orang lain yang masuk seperti itu. Yang paling penting adalah kebersamaannya, grupnya itu yang muncul bukan si perorangannya. Dan di situ kan ada emosi yang kita harus atur, bagaimana kita semangat kolaborasi yang sekarang ini diperlukan sama si anak-anak milenial atau Gen Z ini. Kadang-kadang mereka sekarang ini lebih individualis jadi semuanya karena udah apalagi udah main handphone kayak gini wah udah susah. Yang jauh makin dekat, tapi yang dekat makin jauh tuh ya seperti itu. Ngomong-ngomong Dan, kamu kan sudah berkeluarga, udah punya anak berapa ya? Sekarang saya anaknya 3, Pak. Yang nomor 1? Nomor 1 udah kerja dia. Udah kerja? Sudah, dia udah selesai S2 ITB, yang adiknya. ITB, wah keren amat. Karena ibunya pintar, Pak. Saya selalu percaya bahwa ibunya pintar. Bapaknya enggak ya? Biasanya tuh Pak, gen yang untuk yang namanya intelektual itu didapat dari si ibu. Biasanya 60% tuh ya. Bukan berarti suami juga nggak ada. Yang kedua kemarin baru masuk di UI, dapat undangan dia di farmasi. Jadi sekarang kos di Depok dia. Yang ketiga sekarang masih di MAN, kelas 3, Madrasah Aliyah. Ada satu yang unik juga Pak sekarang Pak. Apa? Sekolah ada yang uniknya.
sekolah terbaik di Indonesia itu bukan sekolah negeri. Justru sekolahnya sekarang di Man IC, ada di BSD. Justru bukan yang di seharusnya kan negeri itu punya potensi untuk lebih anak-anak tuh lebih fokus lah seperti itu. Justru sekarang ini yang swasta makin banyak Pak, yang swasta yang baik. Berarti ada masalah di negeri ini dengan Ya, guru. padahal sebenarnya. anak-anak kan di negeri itu bayarnya pasti ada yang gratis malah ya. Iya, Kan. Dia nggak mikir soal biaya, harus lebih fokus harusnya. harusnya lebih fokus Dan dapat fasilitas negara segala macam kan. Dan Pak, dari misalnya 1.000 orang yang daftar ke SMA ini, kan yang diterimanya 200. Si swasta itu kan selalu dia mendapatkan yang namanya limpahan-limpahan, cepretan-cepretannya. Tetapi ternyata cara ngedrill, mendidik anak itu jauh lebih penting Ya itu dibanding dengan... perlu dievaluasi. Iya, Gitu, di mana titik. ini mungkin menterinya harus bergerak Pak. Jangan sampai nadiem, ini kan menterinya nadiem Pak dia. Ya lu ngomong sendiri aja deh, gua nggak ngomong deh. Menterinya nadiem. Harusnya bergerak. Kalau Denny yang ngomong nggak ribut, kalau gua yang ngomong nggak ribut nanti kan. Den, terus apa arti keluarga bagi kamu itu? Keluarga itu apa ya Pak ya? Sebuah semangat saya ada di sana. Saya selalu merasa bahwa Semangat ya, membuat semangat ada kamu ya. semangat. Dan kenapa rumah berbeda dengan tempat tinggal? Kalau tempat tinggal itu seperti buat ngecharge. Kalau saya kerja jauh, terus pulang ke rumah itu memang buat ngecharge. Membutuhkan sebuah keheningan, ketemu dengan anak-anak itu selalu harus membahagiakan. Dan itu harus menjadi sebuah prioritas juga. Jadi saya nggak boleh ngelepasin itu semua, kerja keras terus-terusan. Akhirnya, dan ini yang banyak terjadi dengan sebuah keluarga. Itu yang menjadikan si anak-anak tidak mengenal figur si ayahnya. Itu, dan saya ngerasa bahwa keluarga adalah buat saya segalanya lah. Mereka yang memberikan support untuk saya. Saya selalu berpikiran kalau misalnya kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia melahirkan generasi di bawahnya lebih sukses daripada dia. Ya. Kalau semua orang punya seperti Ya, itu, benar. saya yakin dalam satu dekade Indonesia maju. Amin. Ada harapan atau mimpi kamu nggak yang belum terlaksana gitu? Masih dalam konteks masih profesimu lah. Gitu. Sebenarnya sudah habis karena Udah dapat waktu semua gitu. belum, udah habis Pak. Yang satu ini udah nggak kesampaian. Jadi waktu dulu saya dengan P Project ini pengennya kan saya multimedia nih Pak. Jadi dari panggung kita manggung karena punya band gitu kan. Ya. Radio pun saya punya program radio. Radionya juga komedi. Komedi juga. Televisi juga punya membuat, terus punya satu lagi film juga bikin kita film. Yang belum apa? Yang belum itu, yang komik aja saya udah bikin Pak untuk yang media cetaknya. Yang belum itu komedi by phone Pak. Komedi by phone? Iya, waktu dulu tuh saya waktu pas awal-awal ada yang namanya Telkomsel dengan Indosat itu, saya pengennya bikin komedi by phone itu. Jadi setiap orang kalau misalnya mau telepon dengan pulsa khusus, dia telepon ke sini diterima sama si yang dia tujunya, misal ke saya ngobrol 3 menit, pulsanya berapa gitu. Sampailah ya Den ya. Ya. Nah, supaya Denny tahu juga acara Benang Merah Bang Yus ini akan untuk memotivasi para milenial. Ya. Kita itu jangan cepat menyerah gitu. Udahlah. Wah ini dilahirkan dah miskin begini ya sudah padanya. Betul. Kesana notok, akhirnya ngerampok. Kesana jadi begal, Ya. dan jadi pencopet itu. Akhirnya jadi perkara malah lebih sengsara lagi. Kan gitu kan. Cobalah seseorang itu, anak muda itu terus jadi fighter gitu ya. Fighter itu nggak harus perang dengan orang atau Iya, dengan betul. sesuatu, tetapi perang dengan keadaan ini. Masa aku nggak bisa ngatasi ini lah Iya. gitu. Nah, triknya dari kehidupanmu, cerita dari kecil sampai kamu sukses jadi presenter, jadi musikus, jadi komedian, main film dan sebagainya, itu apa? Ada yang bisa kamu simpulkan? Sebenarnya salah satunya adalah afirmasi. Jadi anak-anak itu harus tahu, jangan pernah menyepelekan cita-citanya dia. Dan jangan menganggap bahwa ketika dia ingin jadi sesuatu, misalnya, nih sekarang saya pengen jadi presiden ketika waktu kecil, jangan pernah membunuh cita-cita itu.
paling tidak dia akan mencapai. Kalaupun tidak jadi, dia seharusnya kalau nggak mendekati. sampai, makanya itu bercita setinggi langit kan. Ya. Kalau ke langit Nah, nggak ketujuh, yang kelima juga betul, oke lah. Kan itu gitu kan. maksudnya kesuksesan itu ada seperti itu. Jadi untuk anak-anak itu harusnya dari sekarang dia SMP lah kelas 3 tuh mulai mengafirmasi diri. Dia yang mau jadi apa? Sesuai dengan bayangannya dia masukkan ke dalam alam bawah sadarnya itu. Nanti dia akan bertemu dengan aura-aura yang positif yang sama dengan dia sehingga energinya itu akan nambah. Semesta mendukung untuk dia pasti diketemukan dengan karena sudah ada frekuensi yang ada di dalam dirinya itu. Udah niatnya udah ya keras udah di niatnya sini, itu. Dan itu saya yakin ketika dia punya niat yang bagus itu manjada wajada. Kalau dia bersungguh-sungguh pasti dia jadi. Jangan karena saya mah miskin, itu udah menolak di dalam dirinya, mana saya mampu. Udah nggak ada. Itu negatif yang harus jadi memang ke depan ini kita harus lebih semangat lagi, terutama anak-anak muda ini. Jadi harus punya yang semangat yang tinggi, memajukan yang bangsa, dan mulailah berkolaborasi dengan teman-teman di sekitarnya. Karena kalian itu punya potensi yang luar biasa, dan Indonesia saya yakin anak-anaknya luar biasa. Terbukti dari beberapa olimpiade, sains itu mereka luar biasa bisa mendapatkan medali emas, minimal medali perak lah seperti itu. Milenial, Membanggakan. dengerin tuh kata Denny itu ya. Iya. Gitu. Jangan cepat menyerah gitu. Harus ada satu cita-cita aku pengen jadi ini dan itu terus dicoba terus. Kalau sasaran segini kena sini masih oke. Iya, betul. Kan gitu. Ini pun oke. Iya. Jangan terus bertahan di sini. Jangan sampai menolak apa yang dia inginkan itu, jangan. Terus dari awal-awal sudah ngomong ini nggak bisa lah. Iya, masa betul. bisa. Jangan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita Iya. tidak bisa? Oke. Ya. Dan terima kasih ya. Sama-sama. Mas Karena Jas. kamu orang pinter gitu, saya harapkan apa yang saya kasihkan nanti bisa kamu manfaatkan untuk dibaca. Nah, ini buku amin. yang untuk Aduh. kasihkan kamu. Ayo. Ini ambil nih. foto ini. Tuh. Ya, Ya, udah aduh. ya, oke kan? Ya, Ya, kita terima foto kasih dulu. sekali Bang Yos. Ya. Iya. Bang Yos, terima kasih sekali Bang Yos sudah mengundang saya. Sukses terus. Aduh, semangat. Ada lagi. Oh, Dan ini. masih. Ini duit atau apa isinya ya? Nah, itu justru. Waduh, Jadi ini makin kesini saya makin. tunggu, kan. Tadinya saya membahagiakan tuh sebenarnya. Oh, kaos ternyata Oh, isinya. kaos. Aduh. Nggak ada Gitu tenda kan. gitu, Pak. Tenda peleton kasihin ke saya buat Dan basar. Ini kan kecuali buku ini, Iya. ya, gua ini bikin museum juga, Museum Bang Yos. Oh, museum Bang Isinya Yos juga itu. biografi gitu kan. Nah, baca ini mungkin seminggu 2 minggu selesai. Kalau ke museum 1 jam. 1 bisa jam udah dapat selesai ya. Jadi waktu Setiaso kecil, waktu di Taruna, Akademi Militer kayak apa dan seterusnya gitu kan. Nah, dia keluar gitu, anak muda ini bergumam nih. Bang Yos anak desa, anak miskin, bisa kayak gitu, masa gua nggak bisa. Itu Iya, harapan betul. saya gitu. Siapapun juga ini. bisa ya. Ini museumnya Contohnya. gini. Nah, ini Ayo coba lu berdiri. Cuman ekstra L mungkin nggak ada lah. Kamu kayak, wah gajah gitu sekarang. iya. Ini Dulu waktu ketemu terakhir kan masih kecil, kamu masih keren. Nah, gitu. Ya Waduh. sudah, kalau nggak cukup kasihkan anakmu ya. nggak usah, Pak. Kan bisa digunting di sini. Oke, terima kasih Denny sudah datang ke sini hari ini. Salam buat teman-teman komedian di Paski. Ya. Siap. Semoga semakin maju, makin banyak eventnya, semakin lucu, ya, dan terus menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih juga untuk penonton Benang Merah Bang Yos. Sampai ketemu episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.